Iya. Pertama saya kira kaitan dengan calon wakil presiden ya, sesuai kesepakatan pembicaraan di tim kecil masing-masing partai, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem dan Partai Demokrat, kita akan bicarakan secara khusus dengan capresnya sendiri ya. Dengan siapa beliau berchemistry ya, dengan siapa beliau akan bisa menuju kemenangan, dan tentu juga kita juga akan melihat tentu hasil bagaimana upaya untuk kemenangan itu dari hasil survei tentunya ya. Nah, tetapi kuncinya ya kita akan sama-sama membahas dengan partai koalisi dan capres tentunya ya. Yang kedua tadi apa sih? Oh, Pak Salim ini tadi memimpin seluruh rangkaian dari awal hingga akhir jalannya musyawarah majelis syuro yang ke-8 ini ya. Cuma karena ini kalau sekarang ini ranahnya ranah BPTP ya, ranahnya ranah DPP untuk memberikan konferensi pers, untuk memberikan hasil-hasil musyawarah majelis syuro itu kepada Pak Anies Rashid Baswedan PhD. Itu memang beliau mengamanahkan ini ranahnya DPP ya, jadi diserahkan ke saya. Menurut saya itu udah ada tanda-tanda bahwa di pemilih Indonesia bagian barat, terutama di Sumatera, itu sudah mulai masuk ke Nasdem sebagai pengganti dari pemilih Nasdem dari Indonesia bagian timur ya. Sehingga sekarang mungkin kalau mau dianalisis secara lebih optimis, karena tadi ya pemilih Anies cukup banyak, jauh lebih besar daripada pemilih Nasdem sendiri, harapannya adalah itu separuhnya aja dari Anies itu udah akan sangat membantu Nasdem. Satu, kedua, pemilih Anies ini cukup unik gitu ya, punya karakteristik sendiri secara sosiologis. Tadi dari Indonesia bagian timur, mungkin secara identitasnya adalah lebih cenderung non-Jawa, lebih juga cenderung Muslim kayak begitu, dan itu segmen itu besar. Karena itu mungkin gitu ya, kalau pesaingnya seperti ini, Anies ke depan akan mengambil suara dari segmen-segmen tersebut, kira-kira begitu. Dan mungkin harapannya secara teoritis Nasdem akan mencapai targetnya menjadi partai dua besar tersebut mungkin. September, Oktober Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem, kemudian dilakukan sosialisasi dan sebagainya, ada titik crossing di sana. Nah, titik crossing itu yang kemudian Pak Anies kemudian melampaui elektabilitas Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo berada di layer ketiga. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati, tetapi ada yang cukup menarik, Mbak. Ketika elektabilitas Anies itu, dia mengalami akselerasi pelan-pelan, peningkatan itu terjadi pada momentum dia dihajar dengan berbagai isu. Mulai dari isu identitas, kemudian isu tentang soliditas koalisinya, tetapi pada saat yang sama elektabilitas Pak Ganjar yang cukup masih tinggi tapi mengalami stagnasi, ini masih dalam tahap normal dan tidak berada di bawah tekanan. Nah, kita perlu cek, kalau misal kemudian dinamika politik menuju 2024, kemudian terjadi serangan-serangan dari elemen-elemen koalisi, maka kemudian ini akan berpengaruh signifikan. Itu yang kita cermati dulu ketika momentum menjelang 2019, bagaimana kemudian elektabilitas Jokowi dengan Pak Prabowo sangat dinamis, kemudian mengalami crossing di sana. Survei IPO, Anies Baswedan raih 34,7%, salib Ganjar Pranowo dan Prabowo. Dikutip dari Tempo.com, Jakarta, survei teranyar Indonesia Political Opinion menunjukkan ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di posisi teratas dengan skema pilihan 10 nama, 5 nama, maupun saat dikerucutkan jadi 3 nama. Ia mampu mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sering mendominasi survei. Hasil survei IPO menunjukkan Anies mendulang suara sebesar 34,7%. Posisi kedua diisi oleh Ganjar dengan perolehan suara sebesar 29,6% dan Prabowo sebesar 27,5%. Adapun hasil sejumlah lembaga survei sebelumnya kerap menempatkan Ganjar di peringkat pertama sebagai capres. Posisi kedua dan ketiga cenderung fluktuatif dan diisi oleh Anies atau Prabowo.
Direktur IPO Deddy Kurniasa menjelaskan, meroketnya suara Anies bisa jadi dipantik oleh menurunnya tingkat kepuasan kepada pemerintah. Deklarasi Anies maju Pilpres oleh 3 partai pendukungnya juga dinilai mempengaruhi hasil survei. Kepastian terusung bisa memicu keyakinan publik untuk bersiap memilih Anies, kata Deddy saat dihubungi Sabtu 11 Maret 2023. Anies sudah dideklarasikan sebagai capres oleh 3 partai dalam koalisi perubahan. Mereka adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai ini sudah memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Deddy mengatakan kegiatan Anies bersafari politik di sejumlah daerah turut andil dalam kenaikan elektabilitasnya. Terlebih adanya penolakan yang sering diberitakan. Karakter pemilih kita cenderung mudah bersimpati, kata Deddy. Survei IPO ditunaikan pada 1-7 Maret 2023 dengan metode multi-stick random sampling. Ada 1.200 responden yang tersebar proporsional secara nasional. Adapun survei ini mempunyai margin of error sebesar 2,90% dengan tingkat akurasi data sebesar 95%. Temuan hasil survei IPO berbeda dengan hasil survei Populi Center yang dilaksanakan pada periode 25 Januari hingga 3 Februari 2023. Survei menggunakan metode acak bertingkat atau multi-stick random sampling. Dalam survei Populi Center menempatkan Ganjar Pranowo menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi. Gubernur Jawa Tengah itu menjadi tokoh paling banyak dipilih dengan angka 19,8%. Diikuti Prabowo Subianto 17,1% dan Anies Baswedan 10,8%. Adapun lembaga survei Median, Media Survei Nasional, menempatkan Prabowo unggul dengan 20,5%, disusul Ganjar dengan 18,9% dan Anies Baswedan 17,9%. Survei ini melibatkan 400 responden di 38 provinsi yang diambil pada 22-26 Februari 2023. Sampel yang dipakai merupakan pengguna media sosial sehingga survei ini tidak dimaksudkan untuk memberi gambaran persepsi populasi secara keseluruhan.